Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. ASDP Pelabuhan Merak menyatakan kesiapannya dalam menghadapi angkutan penyeberangan penumpang pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2023. Pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 62 armada kapal dengan 7 dermaga yang beroperasi untuk melayani penyeberangan penumpang. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Merak menyiapkan puluhan armada kapal untuk melayani penyeberangan penumpang selama musim angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2023. Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry, Yusuf Hadi, saat ditemui di Pelabuhan Merak pada Kamis 22 Desember mengatakan ada sebanyak 7 dermaga yang dioperasikan dengan total 62 armada kapal yang disiapkan untuk melayani angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, Yusuf Hadi menjelaskan kapasitas di waktu normal bisa mengangkut sedikitnya 23.000 unit kendaraan setiap harinya. Ditambah kapasitas tampung pelabuhan sebanyak 4.500 sehingga total 29.000 unit kendaraan di waktu normal. Namun, jika dalam kondisi padat, untuk kapasitas pelabuhan dan suplai angkut kendaraan dalam sehari, Pelabuhan Merak bisa menampung hingga 35.000 unit kendaraan. 62 kapal yang siap dioperasikan, kurang lebih 23.000 kendaraan akan bisa diangkut sehari, plus kapasitas tampung pelabuhan 4.500, berarti kurang lebih 29.000 kendaraan dalam kondisi normal. Kalau sangat padat, kita bisa sampai 35.000 kendaraan yang siap kita tampung dan kita susun. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran pelayanan di pelabuhan, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, tidak lupa terus mengingatkan pengguna jasa untuk membeli tiket minimal sehari sebelum keberangkatan. Dengan demikian, calon penumpang sudah mengantongi tiket saat masuk ke pelabuhan. Diharapkan tentu saja sebetulnya semua pengguna jasa sudah punya tiket setidaknya 1 hari sebelum keberangkatan, sehingga alur dan antrian kendaraan menuju pelabuhan itu bisa akan lebih lancar. Pihak ASDP Indonesia Ferry berharap kondisi cuaca pada musim angkutan Natal dan Tahun Baru bisa bersahabat, sehingga skenario yang telah disiapkan bisa berjalan lancar. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Guna menciptakan Kamtibmas dan kondusivitas daerah menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Pandeglang memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal. Ribuan botol miras ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil menertibkan selama 3 bulan terakhir. Guna menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta menciptakan kondusivitas daerah menjelang Natal dan Tahun Baru, berbagai daerah menggelar razia minuman keras. Di Pandeglang, Banten, sebanyak 2.500 botol miras berbagai jenis dan merek diamankan dan kemudian dimusnahkan pada Kamis 22 Desember di Pancaniti, alun-alun kota Pandeglang. Miras yang dimusnahkan ini adalah hasil razia Polres Pandeglang selama 3 bulan hingga pertengahan Desember 2022. Razia dilakukan terhadap miras yang diamankan dari toko yang tidak memiliki izin menjual minuman keras. Pemusnahan miras hasil operasi pekat atau penyakit masyarakat ini turut melibatkan Bupati Pandeglang Irna Narulita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sinyal ya dan menginspirasi semua elemen masyarakat jauhi narkoba, jauhi miras. Sebagian botol-botol miras ini sudah dikirim ke Polda ya. Jadi sebagian di sini. Insya Allah ini akan mendukung program pemerintah agar anak muda generasi masa depan kita yang cerdas, yang berkarakter. Ribuan botol miras atau minuman keras hasil operasi petugas gabungan di Kabupaten Bogor dimusnahkan di lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 22 Desember. Pemusnahan dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain 28.500 botol minuman keras, turut dimusnahkan juga 3,5 ons narkoba jenis tembakau gorila. Miras, jadi miras itu dimusnahkan 28.500 botol, kemudian ada juga yang dalam bentuk kemasan diriget. Itu semua kami lakukan sepanjang operasi cipta kondisi dalam rangka menyambut
perayaan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Nah, di sana berhasil diamankan berbagai jenis minuman keras dengan berbagai merek, kemudian termasuk narkoba. Polresta Cirebon, Jawa Barat, Kamis 22 Desember, memusnahkan ribuan botol miras berbagai merek hasil operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Bertempat di Stadion Rangga Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pemusnahan dilakukan usai apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022. Sebanyak 11.000 botol miras dan 3.700 liter minuman tradisional yang dimusnahkan merupakan barang bukti hasil operasi petugas gabungan dari Polres, Polsek, Satpol PP, dan TNI. Hari ini kita juga langsung melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti miras. Ada 11.000 botol miras pabrikan yang kita musnahkan, kemudian yang untuk jenis tradisional ada 3.500 liter dan juga 2.500 liter dan 1.200 liter, sehingga total adalah 3.700 liter. Hasil kegiatan cipta kondisi yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari jajaran Polres, Polsek maupun juga rekan-rekan dari jajaran Satpol PP dengan didukung oleh rekan-rekan TNI dari Kodim. Razia miras ini tidak hanya berhenti sampai pemusnahan barang bukti, tetapi ditindaklanjuti dengan proses hukum kepada para penjual minuman keras untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mulai meningkat. Sebanyak 16.000 kendaraan hari ini terpantau melintas di ruas tol Cipali, Getol Palimanan. Peningkatan kendaraan sebesar 10% lebih tersebut terjadi karena cuti bersama Hari Raya Natal mulai berlaku besok. Kamis sore 22 Desember, iring-iringan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terlihat melintasi ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, tepatnya di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Pergerakan atau mobilitas kendaraan di Cirebon menjelang masuknya libur Natal dan Tahun Baru mulai merambat naik. Terlihat dari data kepolisian yang menyebutkan lebih dari 16.000 kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah melintas di ruas tol Cipali dengan kenaikan mencapai 10% dibandingkan kondisi normal. Diperkirakan volume kendaraan di tol Cipali ini akan bertambah di malam hari dan bergerak mencapai puncak pada hari Jumat 23 Desember. Jumlah kendaraan yang melintas sampai dengan pukul 15.00 dari arah barat menuju ke timur sejumlah 16.000 kendaraan. Dan kemudian rata-rata per jam melintasnya adalah di angka 1.100 sampai dengan 1.600 kendaraan. Artinya secara pantauan traffic counting masih cukup relatif stabil. Memang ada peningkatan sebanyak kurang lebih sebesar 10%. Sementara itu, menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini, peningkatan mobilitas atau pergerakan masyarakat di Cirebon juga terjadi pada penumpang kereta api. Vice Presiden PT KAI Daop 3 Cirebon, Takdir Santoso, mengatakan telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Ia memperkirakan untuk daerah operasi Cirebon terjadi kenaikan penumpang sebesar 40% dibanding periode yang sama tahun lalu. Salah satu penyebabnya, menurut Takdir Santoso, adalah pandemi COVID-19 yang melandai sehingga tidak ada pembatasan pergerakan masyarakat untuk melakukan perjalanan jauh. Sekarang ini kan sudah hampir semuanya sudah mulai kembali beraktivitas seperti kondisi sebelum COVID. Pak Dorop, kita penambahan hanya satu rangkaian KA Argo Cirebon. Kapan mulai beroperasional kapan, Pak? Mulai Jumat, Sabtu, Minggu saja. PT KAI Daop 3 Cirebon telah menambah jumlah tempat duduk bagi penumpang kereta api pada masa libur ini sebanyak 82.422 kursi kereta. Sementara pada tahun lalu, penambahan menjelang libur akhir tahun dilakukan sebanyak 50.000 kursi kereta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Menyikapi peringatan dini BMKG terkait potensi cuaca ekstrim pada periode Natal dan Tahun Baru,
BNPB menyatakan kesiapan dalam mitigasi dan evakuasi kedaruratan bencana. Menyikapi peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrim pada periode Natal dan Tahun Baru, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi dengan mengutamakan mitigasi dan evakuasi. Deputi Bidang Pencegahan BNPB kepada Antara di Jakarta, Kamis 22 Desember menyebut berdasarkan catatan bencana yang terjadi sebelumnya didominasi hidrometeorologi basah, terutama banjir. Adapun di Pulau Jawa, wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mesti diwaspadai karena tercatat telah mengalami sekitar 1.000 kali kejadian bencana selama 2022. Sementara wilayah-wilayah rawan lainnya juga patut mendapat perhatian demi meminimalkan dampak bencana. Dari peringatan dini ini menjadi aksi dini, dan peringatan dini ini bisa direspon oleh masyarakat, di mana peringatan dini BMKG ini tersampaikan dan diterima oleh masyarakat. Kemudian juga isi dari peringatan dini dapat dipahami masyarakat, dan masyarakat paham kapan dan kemana harus dievakuasi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk respon, artinya kita mengedepankan mitigasi dan evakuasi kedaruratan. Lebih lanjut, Prasinta menyebut bentuk penguatan peringatan dini yang dilakukan BNPB antara lain dengan diseminasi rekomendasi kebijakan langkah kesiapsiagaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Jika terjadi hujan intensitas tinggi lebih dari 1 jam dan jarak pandang tidak lebih dari 30 meter, Prasinta mengimbau agar dilakukan evakuasi sementara bagi masyarakat di daerah rawan seperti lereng, tebing, dan daerah rendah sepanjang aliran sungai. Dari Jakarta, Suwanti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sepanjang hari Kamis 22 Desember 2022, aparat Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah kantor dinas pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya. Aparat KPK telah menggeledah sejumlah ruangan di gedung DPRD dan kantor Gubernur Jatim di Surabaya terkait perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD provinsi setempat. Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis 22 Desember telah meresmikan komunitas perempuan Sri Kandi BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menilai komunitas ini dapat mendorong isu kesetaraan gender dan mendorong ekosistem implementasi program lingkungan kerja yang saling menghargai pada seluruh perusahaan, khususnya plat merah di Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir telah meresmikan komunitas perempuan Sri Kandi BUMN bertepatan dengan peringatan Hari Ibu yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember. Usai peresmian Sri Kandi BUMN tersebut pada Kamis petang, Menteri Erick menyebutkan kesetaraan gender telah menjadi program prioritas dalam tubuh BUMN. Perbaikan ekosistem hingga transformasi kepemimpinan yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender diharapkan dapat berjalan dengan baik dan maksimal dalam tubuh BUMN. Nah, karena itu sejak awal kami dari Kementerian BUMN mendorong
bagaimana isu kesetaraan gender ini harus menjadi program prioritas. Supaya apa? Tadi bagaimana perbaikan pada ekosistem transformasi kepemimpinan BUMN ini mengenai kesetaraan gender bisa berjalan baik dan maksimal. Sementara itu, Koordinator Bidang Komunikasi Srikandi BUMN, Nina Kurniadewi menambahkan, Srikandi BUMN juga telah melakukan kajian komprehensif serta mendorong perempuan untuk bekerja sejajar dengan laki-laki. BUMN merayakan dengan bangga Hari Ibu. Angkanya bagus 22, 20, 22. Mengandung pesan bahwa memang tahun ini kita membuktikan dengan baik bahwa perusahaan kita masing-masing di BUMN dan juga Kementerian BUMN sangat mendorong perempuan untuk berkarya dan bertalenta. Dari sini kemudian perempuan bisa menunjukkan dirinya bahwa dia sejajar sebetulnya dengan laki-laki. Perempuan memang cukup tantangannya lebih banyak. Adapun berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari peluncuran Srikandi BUMN ini, seperti talk show dengan tokoh Srikandi inspiratif, peragaan busana, hingga bincang santai dengan Menteri BUMN. Acara ditutup dengan berbagai pertunjukan dan atraksi dari Srikandi BUMN. Dari Jakarta, Azfar Muhammad Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.